kepastian dari 5 ini siapa yang kita pilih. Maka kami mohon pemahaman bahwa kami butuh untuk tidak menyampaikan nama-nama tersebut. Yes, mantap. Publik sangat girang. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia Senior main lagi hari Sabtu. Oman akan jadi lawan Timnas Indonesia. Yes, mantap. Publik sangat girang. Tepat pagi ini, Timnas Indonesia Senior main lagi hari Sabtu. Oman akan jadi lawan Timnas Indonesia untuk merebut 1 tiket otomatis ke Piala Dunia. Dan kabar baiknya lagi, Sintayong ditunjuk untuk melatih Timnas Indonesia kembali. Dengan ini, berarti peluang ke Piala Dunia masih ada. Apakah benar begitu? Begini faktanya, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, PSSI akhirnya memberi sinyal kuat soal proses penentuan pelatih baru Timnas Indonesia setelah lebih dari sebulan kursi itu kosong pasca pemecatan Patrick Kluivert. Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan bahwa keputusan tidak bisa diambil terburu-buru karena ada tahapan krusial yang harus dipastikan matang. Berikut ini 3 faktanya. 1. Proses seleksi pelatih sudah berjalan, tetapi PSSI tidak mau gegabah. Di tengah desakan publik, Yunus Nusi menegaskan bahwa federasi harus berhati-hati sebelum menetapkan sosok yang akan memimpin Garuda. Ia mengungkapkan bahwa seleksi tengah berlangsung dan hasilnya bisa segera diumumkan bila semua berjalan sesuai rencana. Yunus menegaskan bahwa proses ini bukan sekedar memilih nama. PSSI katanya harus memastikan adanya kecocokan visi, komunikasi, dan kesiapan kerjasama jangka panjang. Masih dalam tahap seleksi oleh tim, akan segera diumumkan secepat mungkin, jelas Yunus. Ia bahkan memberi isyarat bahwa pengumuman bisa dilakukan minggu depan, meski belum dapat memastikan kapan waktunya benar-benar jatuh. 2. Daftar kandidat bergerak dinamis. Nama akan diumumkan Erick Thohir. Meski banyak spekulasi beredar, PSSI memilih menutup rapat identitas kandidat yang sedang diseleksi. Yunus menyebut daftar nama masih berubah-ubah sehingga belum bisa dipublikasikan. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa. Untuk daftar nama masih dinamis, jadi belum bisa disebutkan, ungkapnya. Menurut Yunus, keputusan final nantinya akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia mengakui federasi tidak menetapkan tenggat waktu pasti karena proses komunikasi dengan calon pelatih membutuhkan pendalaman, negosiasi, dan penyesuaian target jangka panjang. Nama-nama nantinya akan disampaikan oleh Ketua Umum. Kami tidak menetapkan timeline. 3. Target PSSI, semakin cepat, semakin baik. Timnas tidak boleh berlama-lama tanpa pelatih. Meski tanpa batas waktu formal, Yunus memastikan bahwa PSSI bekerja mengejar percepatan. Federasi memahami bahwa Timnas membutuhkan sosok baru sesegera mungkin, apalagi setelah kegagalan menembus Piala Dunia 2026 yang membuat publik kian kritis. Kami mengejar agar secepat mungkin pelatih baru bisa diumumkan, ujarnya. Ia menegaskan bahwa PSSI ingin memulai era baru sesegera mungkin demi mempersiapkan agenda internasional berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipercepat, tutupnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda.
Mari kita lanjut teman-teman. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI berada di titik yang cukup sensitif, terutama setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik jelas ingin kepastian, tetapi federasi memilih bergerak hati-hati, dan itu sebenarnya bisa dipahami. Pemilihan pelatih bukan hanya soal siapa yang paling populer atau punya CV mentereng, tetapi siapa yang benar-benar cocok dengan kultur sepak bola Indonesia, karakter pemain, hingga visi jangka panjang yang ingin dibangun. Namun di sisi lain, proses yang terlalu lama juga membuat ruang spekulasi melebar dan kepercayaan publik bisa goyah. Apalagi timnas sedang berada dalam masa kosong komando yang tentu tidak ideal menjelang agenda internasional berikutnya. Disinilah pentingnya keseimbangan antara kehati-hatian dan kecepatan. Publik butuh transparansi, sementara federasi butuh ruang untuk memastikan keputusan mereka tidak keliru. Intinya, rencana PSSI untuk mempercepat pengumuman pelatih patut diapresiasi. Selama proses ini benar-benar dilakukan dengan pertimbangan mendalam dan komunikasi yang jujur kepada publik, Timnas Indonesia punya kesempatan membuka halaman baru yang lebih stabil dan menjanjikan. Setiap fase sulit dalam perjalanan sepak bola Indonesia selalu membuka peluang untuk lahirnya babak baru yang lebih kuat. Meski saat ini timnas berada dalam masa transisi tanpa pelatih tetap, percayalah bahwa perubahan besar sering dimulai dari momen seperti ini. Tetaplah memberi dukungan karena suara dan semangat supporter adalah kekuatan yang tak pernah bisa digantikan. Timnas telah membuktikan berkali-kali bahwa mereka bisa bangkit, dan kali ini pun tidak berbeda. Dengan proses yang lebih matang dan arah yang lebih jelas, harapan baru selalu menunggu di depan. Pegang keyakinan itu, jangan lelah percaya, jangan berhenti berharap. Sepak bola Indonesia akan terus melangkah, dan setiap langkahnya selalu membawa kesempatan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Komentar gila, Ivar Jenner bikin heboh lagi. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U22 tengah bersiap mempertahankan medali emas di SEA Games Thailand 2025, dan salah satu nama yang paling ditunggu adalah Ivar Jenner. Gelandang Jong FC Utrecht itu mengungkapkan harapannya untuk kembali membela Garuda Muda. Berikut ini 3 faktanya. 1. Harapan besar dari Belanda. Ivar Jenner menunjukkan optimisme besar bahwa Jong FC Utrecht akan mengizinkannya memperkuat Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski turnamen ini tidak masuk kalender resmi FIFA, sang pemain merasa situasinya di klub memberi peluang lebih besar untuk dilepas. Ia kini tak lagi menjadi starter reguler seperti musim sebelumnya, sehingga kans untuk membela Garuda Muda terbuka lebih lebar. Di Bogor, Ivar menyampaikan langsung alasannya. Ia menuturkan bahwa musim ini ia bermain lebih sedikit, berbeda dengan musim lalu ketika ia hampir selalu masuk starting 11. Ia berkata bahwa ia lebih jarang menjadi starter, sehingga mungkin saja klub mengizinkannya pergi ke SEA Games. Antusiasme Ivar pun semakin terasa ketika ia menegaskan keinginannya tampil membela Indonesia. Ia berkata ingin tampil di SEA Games dan meminta semua pihak menunggu. Pengalaman yang ia bawa dari timnas senior membuat harapan publik kian besar. 2. Jalan terjal menuju SEA Games. SEA Games Thailand 2025 akan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember. Namun, cabur sepak bola putra mulai lebih awal, yaitu 3 hingga 18 Desember. Agenda padat ini menuntut Timnas Indonesia U22 mempersiapkan skuad dan strategi dengan matang, termasuk memastikan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri bisa bergabung. Ivar menjadi salah satu pemain yang paling diharapkan kehadirannya, terutama karena kapasitasnya mengatur lini tengah. Dengan banyaknya agenda persiapan, termasuk uji coba yang sudah dilakukan, kesesuaian waktu dengan klub menjadi faktor kunci. Jadwal panjang dan tantangan menghadapi tim kuat Asia Tenggara membuat kehadiran pemain berpengalaman menjadi nilai penting. 3. Target emas dan tantangan grup C.
Timnas Indonesia U22 masuk grup C bersama Myanmar, Singapura, dan Filipina. Status sebagai juara bertahan memberi beban sekaligus motivasi besar untuk mengulang prestasi emas edisi 2023. Kombinasi pemain muda potensial dengan sejumlah nama yang sudah mencicipi level senior menjadi kekuatan tersendiri bagi skuad asuhan Indra Syafri. Publik berharap kedatangan Ivar dapat menambah kedalaman skuad dan memperkuat kontrol permainan Indonesia. Dengan lawan yang semakin berkembang, Timnas U22 dituntut tampil konsisten sejak fase grup. Akan tetapi, optimisme tetap mengalir, terutama melihat kualitas para pemain yang tengah bersinar di luar negeri maupun di Liga 1. Beban mempertahankan emas tidak ringan, tetapi dengan komposisi yang tepat, peluang itu selalu terbuka. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2025 terasa seperti momen penentu arah generasi baru sepak bola Indonesia. Masuknya nama besar seperti Ivar Jenner dalam daftar harapan tentu memberi suntikan optimisme, terutama karena ia membawa pengalaman yang tidak dimiliki banyak pemain seusianya. Namun di sisi lain, ketergantungan pada keputusan klub memperlihatkan bahwa sepak bola modern memang semakin kompleks. Tidak cukup hanya ingin bermain, tetapi juga harus menegosiasikan ruang dan waktu di antara kepentingan klub dan negara. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan satu hal penting. Indonesia sudah memasuki fase di mana beberapa pemain mudanya menjadi bagian dari ekosistem sepak bola Eropa, dan itu adalah perkembangan besar. Tapi konsekuensinya, Timnas harus lebih adaptif dalam menyusun strategi, memaksimalkan pemain yang datang lebih awal, dan memastikan semuanya punya kesiapan yang sama ketika turnamen dimulai. Tantangan di grup memang tidak mudah, tetapi dengan kualitas pemain yang kini jauh lebih merata, kans mempertahankan emas tetap realistis. Harapan publik yang mengarah pada Ivar dan beberapa pemain abroad lainnya menegaskan bahwa tim ini dihormati, bahkan ditakuti lawan. Ini tanda baik bahwa kepercayaan diri kolektif sudah tumbuh. Sekarang tinggal bagaimana manajemen waktu, koordinasi dengan klub, dan konsistensi skuad bisa terjaga hingga hari pertandingan. Jika itu semua selaras, Timnas Indonesia U22 bukan hanya berpeluang mempertahankan emas, tetapi juga menunjukkan kematangan sebagai tim yang benar-benar kompetitif di level Asia Tenggara. Tetap percaya bahwa setiap langkah kecil hari ini sedang membuka jalan untuk kemenangan besar nanti. Timnas Indonesia U25 dan para pemain seperti Ivar Jenner menunjukkan bahwa mimpi bisa terus dikejar bahkan ketika ada banyak batasan dan rintangan. Selama ada niat, kerja keras, dan keyakinan, tak ada alasan untuk berhenti. Ingat bahwa keberhasilan bukan hanya milik mereka yang langsung diberi jalan lapang, tetapi milik mereka yang bertahan meski pintu terus tertutup. Ketika niat baik bertemu usaha, hal-hal yang tampak mustahil pun bisa terjadi. Seperti Ivar yang tetap optimistis meski belum pasti dilepas klub, kamu pun bisa meneladani sikap itu. Fokus pada yang bisa kamu kendalikan dan biarkan hasil mengikuti. Terus melangkah, terus mencoba, dan jangan biarkan keraguan orang lain memadamkan semangatmu. Kemenangan itu dekat untuk mereka yang tidak berhenti berjuang dan kamu punya semua alasan untuk tetap percaya pada dirimu. Rafael Struijk akhirnya meledak lagi untuk Timnas Indonesia. Begini curhatnya. Sebelumnya diberitakan, Timnas U22 Indonesia menjalani 2 laga uji coba melawan Mali sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Pada pertemuan kedua, satu nama kembali mencuri sorotan. Rafael Struijk, penyerang Dewa United itu akhirnya mencetak gol lagi untuk Garuda Muda dan langsung membagikan rasa girangnya di media sosial. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Selepas kekalahan telak, Struijk bangkit di laga kedua. Uji coba pertama melawan Mali berjalan jauh dari harapan. Timnas U22 Indonesia tumbang 0-3 di Stadion Pakansari. Struijk dimainkan sebagai starter, tetapi penampilannya belum mampu mengubah keadaan.
Meski aktif menekan lini belakang lawan, tak satu pun peluang berbuah gol. Kekalahan itu menjadi alarm keras bagi skuad Indra Syafri yang sedang menata formasi menuju SEA Games. Namun, situasinya berubah pada laga kedua yang berlangsung 18 November. Atmosfer pertandingan terasa lebih hidup dan agresivitas Garuda Muda meningkat drastis. Struijk tampil lebih lepas, lebih percaya diri dan lebih efektif dalam memanfaatkan ruang. Ketika akhirnya ia mencetak gol penyeimbang, sorakan supporter langsung meledak. Gol itu bukan hanya untuk skor, tetapi untuk memulihkan rasa percaya diri usai kekalahan pahit beberapa hari sebelumnya. Fakta 2. Struijk ungkap kebahagiaan lewat pesan singkat yang bermakna. Tak menunggu lama, Struijk menunjukkan betapa berharganya momen itu bagi dirinya. Melalui unggahan Instagram, ia menuliskan, "Persiapan yang bagus, senang bisa mencetak gol lagi." Sebuah kalimat sederhana yang terasa jujur, lugas, dan penuh kelegaan. Bagi seorang penyerang, mencetak gol bukan sekedar angka di papan skor, melainkan validasi atas kerja keras dan jam terbang yang terus bertambah. Gol itu juga menjadi gol ke-7-nya untuk Timnas Indonesia di semua level. Catatan yang menggambarkan bahwa meskipun masih muda, ia sudah memberi kontribusi nyata sejak penampilan perdananya beberapa tahun lalu. Fakta 3. Menuju SEA Games, Struijk semakin mengunci peran di lini depan. Dengan torehan pengalaman 23 caps di level senior dan 1 gol yang sudah ia koleksi, Struijk kini menjadi bagian penting dalam rotasi tim Indra Syafri. Usianya baru 22 tahun, namun cara bermainnya menunjukkan kematangan seorang penyerang modern yang pandai menaruh posisi dan membaca pola permainan. SEA Games 2025 menjadi panggung berikutnya. Indonesia berada di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Persaingan dipastikan ketat, tetapi uji coba melawan Mali menunjukkan bahwa tim ini memiliki daya gedor yang bisa berkembang, terutama jika pemain seperti Struijk mencapai puncak ketajamannya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Rafael Struijk menunjukkan betapa pentingnya uji coba untuk membaca ritme pertandingan sebelum kompetisi besar seperti SEA Games. Golnya ke gawang Mali bukan sekedar statistik, tetapi sinyal bahwa kepercayaan dirinya sedang kembali naik setelah laga pertama yang mengecewakan. Pemain depan sangat bergantung pada momentum, dan 1 gol saja bisa mengubah cara mereka bergerak, mengambil keputusan hingga mempengaruhi mental seluruh tim. Dari sisi tim, hasil imbang 2-2 melawan Mali memperlihatkan bahwa Garuda Muda punya potensi menyerang yang kuat, hanya perlu konsistensi. Indra Syafri tampak mulai menemukan kombinasi pemain yang tepat. Dengan kompetisi hanya tinggal hitungan pekan, energi positif dari pemain seperti Struijk bisa menjadi bahan bakar moral yang dibutuhkan tim untuk menghadapi fase grup yang cukup tricky. Yang paling penting, mereka sudah menunjukkan tanda kebangkitan setelah kekalahan telak di laga pertama. Itu artinya respon tim berjalan ke arah yang benar. Setiap proses besar selalu dimulai dari 1 langkah kecil yang penuh keyakinan. Buat Struijk dan seluruh tim, gol dan penampilan yang membaik ini adalah pengingat bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Bahkan ketika sempat tersandung di laga pertama, mereka memilih untuk bangkit, memperbaiki diri dan menunjukkan kemampuan terbaik. Perjalanan menuju SEA Games masih panjang, tetapi fondasi mentalnya sudah terbentuk. Percaya pada proses, tetap fokus dan tidak takut menghadapi tekanan. Selama mereka menjaga semangat itu, setiap pertandingan akan menjadi kesempatan baru untuk membuktikan diri. Tidak ada yang mustahil bagi tim yang berani belajar dari kegagalan dan terus melangkah tanpa ragu. Teruskan ritmenya, jaga nyalinya, dan biarkan kerja-kerja berbicara di lapangan. PSSI akhirnya buka suara. Sebelumnya diberitakan, sore ini menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia. Setelah beberapa pekan muncul spekulasi dan perdebatan, PSSI memastikan akan mengumumkan 5 nama calon pelatih baru Timnas Indonesia. Pengumuman itu dijadwalkan pada pukul 15 WIB melalui konferensi pers resmi. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. PSSI sudah kantongi 5 nama dan akan diumumkan sore ini. Langkah mencari pelatih baru ini merupakan lanjutan dari keputusan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada Oktober lalu.
Sejak saat itu, publik menunggu arah baru yang akan diambil federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa 5 kandidat sudah ada di meja mereka. Ia menegaskan bahwa prosesnya tidak sederhana dan masih membutuhkan konsolidasi dengan berbagai pihak. Erick Thohir menyampaikan sudah ada 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia, tapi kita harus godok lagi. Dari 5 nama ini, kita harus diskusi lagi dengan banyak pihak, termasuk yang ada di PSSI maupun pemerintah. Pengumuman hari ini menjadi titik terang dari proses panjang tersebut. Dalam konferensi pers nanti, PSSI akan membacakan nama-nama yang masuk shortlist resmi. Federasi berharap bahwa para pelatih ini bisa menjadi titik awal kebangkitan Timnas Indonesia menuju agenda-agenda besar beberapa tahun ke depan. Fakta 2. Nama Timur Kapade muncul sebagai kandidat kuat. Dari sederet nama yang beredar di publik, figur Timur Kapade dari Uzbekistan menjadi salah satu yang paling sering disebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bahkan memastikan bahwa nama tersebut masuk dalam daftar yang disodorkan ke PSSI. Ia menuturkan bahwa dirinya telah mengajukan Kapade kepada Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuirs. Selain Kapade, sejumlah nama asing lain juga mencuat. Jesus Casas dari Spanyol hingga pelatih berkebangsaan Kroasia Bojan Hodak turut menjadi buar bibir. Kondisi ini menunjukkan bahwa PSSI membuka pintu luas bagi pelatih internasional yang dianggap mampu mengangkat kualitas Timnas Indonesia secara signifikan. Fakta 3. Target tinggi Piala AFF 2026, Piala Asia 2027, hingga mimpi Piala Dunia 2030. Di balik pencarian pelatih baru ini, PSSI menetapkan target ambisius. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa siapapun pelatih yang dipilih harus mampu membawa Timnas Indonesia menembus level yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Ia mengatakan pelatih anyar diharapkan membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2026, melaju jauh di Piala Asia 2027, hingga lolos Piala Dunia 2030. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa PSSI tidak hanya mencari pelatih untuk jangka pendek. Mereka membutuhkan arsitek permainan yang bisa membangun fondasi kuat sekaligus menuntun skuad Garuda menuju panggung dunia. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bahwa PSSI sedang berada pada fase yang cukup menentukan. Setelah beberapa kali berganti pelatih dan menghadapi dinamika internal maupun eksternal, keputusan memilih sosok baru untuk memimpin Timnas Indonesia bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal arah jangka panjang. Publik tentu berharap proses ini tidak sekedar formalitas, melainkan benar-benar dilandasi evaluasi mendalam terhadap kebutuhan tim, karakter pemain, dan visi kompetisi internasional. Terlihat juga upaya PSSI untuk lebih terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya. Ini langkah yang patut diapresiasi karena menunjukkan kesadaran bahwa membangun timnas tak bisa dilakukan sepihak. Namun, ekspektasi yang tinggi juga harus diimbangi dengan konsistensi. Pelatih yang nantinya dipilih perlu diberi ruang dan dukungan penuh, bukan hanya dituntut dengan target besar. Dengan stabilitas, kejelasan program, dan komunikasi yang baik antar struktur, peluang Timnas Indonesia untuk berkembang akan jauh lebih besar. Pada akhirnya, apapun keputusan PSSI, momentum ini penting untuk kembali menyatukan harapan publik dan memperkuat fondasi sepak bola nasional. Semoga langkah ini tidak hanya menjadi headline sesaat, tetapi awal dari perubahan yang lebih matang dan berkelanjutan. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari keberanian mengambil satu langkah pertama. PSSI mungkin sedang menghadapi banyak tekanan dan ekspektasi, tetapi di balik itu ada peluang besar untuk memulai babak baru yang lebih menjanjikan bagi sepak bola Indonesia. Kita pun sebagai pendukung perlu menjaga keyakinan bahwa proses ini akan membawa timnas menuju masa depan yang lebih cerah. Harapan tidak pernah hilang selama kita tetap percaya dan mendukung perjalanan ini. Timnas Indonesia membutuhkan energi positif dari seluruh pendukungnya, karena kekuatan sebuah tim bukan hanya terletak pada strategi, tetapi juga pada semangat yang mengiringinya. Tetap optimis, tetap bangga, dan terus dukung Garuda agar bisa terbang lebih tinggi. Semangat untuk Indonesia yang lebih kuat! Pelantikan atau liburan tersembunyi,
sebelumnya diberitakan. Calon pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapade, disebut-sebut akan mendarat di Jakarta pekan ini. Namun, kedatangannya justru memunculkan banyak tanda tanya, mulai dari agenda pribadi hingga kemungkinan pembicaraan resmi dengan PSSI. Berikut ini 3 faktanya. Dan sabar, tes seleksi Timnas Indonesia akan segera diumumkan. Beri penekanan dramatis di nama pemain dan waktu tayang, buat pendengar merasa terpacu untuk menontonnya. Pelantikan atau liburan tersembunyi sebelumnya diberitakan. Timur Kapade sebagai calon pelatih Timnas Indonesia di Jakarta pekan ini. Namun, kedatangannya justru memunculkan banyak tanda tanya, mulai dari agenda pribadi hingga kemungkinan pembicaraan resmi dengan PSSI. Berikut ini 3 faktanya. 1. Agenda pribadi Kapade, ibadah di Istiqlal jadi misi utama. Kedatangan Timur Kapade ke Indonesia ramai dibicarakan karena dianggap terkait kursi pelatih Timnas Indonesia. Namun, pengamat politik sekaligus pencinta sepak bola tanah air, Effendi Ghazali, menegaskan bahwa sang pelatih asal Uzbekistan murni datang untuk berlibur. Ia bahkan menggarisbawahi bahwa tujuan paling spesifik Kapade adalah melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal. Effendi menulis di akun Instagramnya bahwa ia hanya menjadi salah satu dari banyak teman Indonesia yang mengenal Coach TK. Ia menjelaskan bahwa tak ada rencana khusus terkait pertemuan resmi Kapade dengan PSSI. Effendi menambahkan bahwa pelatih TK hanya ingin merasakan Indonesia apa adanya, menikmati tempat-tempat populer, dan menjalankan niat ibadahnya di Istiqlal sebelum mungkin makan siang bersama kerabat. 2. Belum ada kepastian pertemuan dengan PSSI. Spekulasi soal kedatangan Kapade yang disebut berkaitan dengan negosiasi jabatan pelatih makin ramai. Namun, Effendi Ghazali kembali menekankan bahwa tidak ada agenda pertemuan dengan federasi. Ia mengatakan bahwa sejauh yang ia tahu, tidak ada jadwal pertemuan antara sang pelatih dan PSSI, baik yang direncanakan maupun yang tersembunyi. Effendi juga memaparkan bahwa perjalanan Kapade ke Indonesia difasilitasi oleh Persahabatan Indonesia-Uzbekistan dan Egi Resources. Menurut Effendi, perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang olahraga dan tidak memiliki kepentingan dengan dunia sepak bola. Mereka hanya berharap Indonesia mampu mengikuti jejak Jepang dan Uzbekistan untuk melangkah ke Piala Dunia suatu hari nanti. Pernyataan ini memperkuat bahwa kunjungan Kapade tidak membawa agenda teknis sepak bola. 3. Tetap masuk radar PSSI sebagai calon pelatih Timnas Indonesia. Meski kedatangannya disebut murni untuk berlibur, nama Timur Kapade tetap menjadi salah satu kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membenarkan bahwa ia telah mengajukan nama Kapade kepada Direktur Teknik PSSI Alexander Zuyers. Namun, ia menegaskan bahwa belum ada pembicaraan resmi apapun terkait posisi tersebut. Sumarji mengatakan bahwa Kapade memang termasuk dalam daftar kandidat yang ia sampaikan, tetapi proses seleksi masih terus berjalan. Dengan situasi Timnas Indonesia yang sedang memerlukan figur pelatih baru, wajar jika publik menduga kehadiran Kapade punya nuansa negosiasi. Meski begitu, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa PSSI akan segera mengesahkannya sebagai pelatih kepala. Lebih lanjut, situasi ini menarik karena memperlihatkan bagaimana publik Indonesia begitu cepat mengaitkan kedatangan seorang figur sepak bola dengan harapan besar terhadap timnas. Di satu sisi, wajar jika nama sebesar Timur Kapade langsung memicu spekulasi, apalagi ketika posisi pelatih masih belum terisi. Namun, pernyataan Effendi Ghazali memberi gambaran bahwa tidak semua kunjungan figur penting harus memiliki muatan politik atau negosiasi. Kedatangan Kapade yang disebut murni untuk berlibur justru menunjukkan sisi lain seorang pelatih, manusia biasa yang ingin menikmati budaya, bertemu teman, dan beribadah dengan tenang. Namun, narasi ini juga memperlihatkan betapa besarnya ekspektasi publik terhadap federasi untuk segera bergerak menemukan pelatih baru.
Ketidakhadiran agenda resmi justru jadi ruang spekulasi, dan selama PSSI belum menetapkan arah, setiap langkah KPADE di Indonesia akan terus disorot. Pada akhirnya, situasi ini adalah potret khas sepak bola Indonesia, penuh harapan, penuh rumor, dan selalu hangat diperbincangkan. Publik ingin kepastian, sementara proses di belakang layar masih berjalan perlahan. Yang jelas, baik liburan maupun tidak, nama KPADE kini sudah terlanjur menjadi magnet perhatian bagi pecinta sepak bola tanah air. Situasi seperti ini mengingatkan kita bahwa tidak semua proses besar terlihat dari luar. Sama seperti perjalanan hidup, langkah penting sering dimulai dari hal-hal kecil yang tampak sepele. Kita mungkin tidak tahu kapan keputusan besar akan datang, tapi yang pasti harapan selalu punya ruang untuk tumbuh. Jika sebuah tim nasional saja membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan proses panjang untuk menemukan sosok yang tepat, begitu pula kita dalam mengejar tujuan. Tidak perlu tergesa atau membandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting adalah terus melangkah, menjaga niat baik, dan tetap fokus pada apa yang ingin kita capai. Percayalah, setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti akan membawa hasil. Mungkin tidak sekarang, bukan besok, tapi pasti akan datang pada waktu yang tepat. Terus semangat, tetap bergerak, dan jangan biarkan keraguan menghentikan perjalananmu.